Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1279, siapapun yang berani tidak memberikan dukungan akan dieksekusi. Sekarang setelah kau mengolah seni naga langit primordial hingga lapisan ke-10, kau dapat dengan bebas memasuki alam rahasia naga ascending, kata Master Ding. Apakah maksud Tuan Ding? Aku sekarang bisa sepenuhnya membuka batasan masuk ke alam rahasia naga ascending. Tanya Yang Xiaotian. Tepat sekali, kata Master Ding, kalian tidak hanya bisa masuk dan keluar dari alam rahasia naga ascending dengan bebas, tapi kalian juga bisa menjelajahi setiap sudutnya, termasuk beberapa area terlarang lainnya. Di dalam alam rahasia naga yang menurun, ada beberapa area terlarang. Sebelumnya, Yang Xiaotian hanya memasuki salah satunya. Mengetahui bahwa ia kini dapat dengan bebas memasuki alam rahasia naga turun, Yang Xiaotian tidak lagi ragu dan terus fokus pada pemadatan jimat surgawi percepatan, dengan gila mendesak perahu Hanhai agar bergegas menuju alam rahasia naga turun. Perahu Hanhai menerobos lapisan gelombang udara, semakin dekat ke alam rahasia naga yang menurun. Akan tetapi, begitu perahu Hanhai memasuki wilayah klan naga turun, hal itu terdeteksi oleh para ahli klan naga turun. Para ahli dari klan naga turun segera melaporkannya kepada pemimpin klan naga turun Li Qian dan pejabat tingkat tinggi. Mendengar Yang Xiaotian sedang menuju alam rahasia naga ascending mereka, Li Genseng langsung marah. Apa? Apa Yang Xiaotian masih ingin memasuki alam rahasia naga ascending kita? Dia benar-benar tidak tahu harus hidup atau mati. Apa dia benar-benar berpikir klan naga ascending kita terbuat dari lumpur? Apakah dia pikir dia bisa masuk ke alam rahasia naga ascending sesuka hatinya? Leluhur naga ascending lainnya juga berkata dengan marah, bagus, kita bisa membuatnya menyerahkan tubuh naga leluhur naga primordial. Li Qian pun berbicara dengan suara berat, semuanya, ikuti aku ke alam rahasia naga ascending. Setelah itu, ia melesat ke udara dan menuju alam rahasia naga ascending. Leluhur lain dari klan naga turun juga mengikuti tepat di belakang Li Qian, bergegas menuju alam rahasia naga turun. Namun, dalam perjalanan ke sana, Li Qian masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yang Xiaotian berpikir untuk memasuki alam rahasia naga ascending. Lagi pula, hanya dia yang bisa membuka batasan masuk ke alam rahasia naga ascending. Mungkinkah Yang Xiaotian juga mampu membuka alam rahasia naga ascending? Dia langsung menggelengkan kepalanya, menepis gagasan itu. Lagi pula, hanya pemimpin klan naga ascending yang bisa membuka batasan masuk ke alam rahasia naga ascending, bagaimana mungkin Yang Xiaotian bisa melakukannya? Klan naga turun tidak jauh dari alam rahasia naga turun, sehingga pejabat tinggi klan naga turun segera tiba di pintu masuk alam rahasia naga turun. Kelompok itu kemudian menunggu di pintu masuk untuk kedatangan Yang Xiaotian. Saat Li Qian dan yang lainnya menunggu, sebuah kapal raksasa muncul di langit yang jauh. Kapal itu melesat menembus kehampaan, membawa serta gelombang yang bergulung-gulung saat terbang ke arah mereka. Melihat perahu Hanhai yang tampak seperti akan mengeluarkan asap, seorang leluhur naga ascending berkata, Yang Xiaotian. Dia datang. Yang Xiaotian akan datang. Dalam sekejap, semua anggota klan naga pendaki mengunci pandangan mereka ke perahu Hanhai yang mendekat. Dalam sekejap mata, perahu Hanhai menderu di depan semua orang. Ombak yang bergulung-gulung menghantam wajah mereka, menerbangkan awan debu dan pasir. Menghadapi datangnya ombak dan debu, Li Qian dan yang lainnya berubah menjadi gelap kulitnya. Namun, mengingat Yang Xiaotian sekarang adalah putra domain Dao, Li Qian menahan amarah dalam dirinya dan tidak segera bertindak. Begitu Yang Xiaotian tiba di alam rahasia naga ascending, dia turun dari kapal dan menyimpan bejana itu. Yang Xiaotian, beraninya kau. Begitu Li Genseng melihat Yang Xiaotian turun, ia berteriak dengan marah, terakhir kali, kau berani menyamar sebagai murid klan naga ascending kami untuk memasuki alam rahasia naga ascending kami dan mencuri tubuh naga leluhur naga primordial dari klan kami. Kau datang di waktu yang tepat, serahkan tubuh naga leluhur naga primordial sekarang juga. Kalau tidak, bahkan jika kau adalah putra domain Dao, kami akan membongkar setiap tulang di tubuhmu. Mendengar kata-kata ini, Yang Xiaotian menjawab dengan dingin, apakah leluhur naga primordial meninggalkan dekrit yang menyatakan bahwa tubuh naga leluhur naga primordial hanya milik klan naga ascending Anda? Li Genseng kehilangan kata-kata dan tidak dapat mengatakan apapun untuk beberapa saat. Aku ingin memasuki alam rahasia naga ascending, beri jalan. Yang Xiaotian bertanya dengan suara berat.
Mendengar Yang Xiaotian masih berani meminta mereka memberi jalan, bahkan Li Qian dipenuhi amarah. Namun, tepat saat ia hendak berbicara, tiba-tiba, cahaya surgawi melonjak di sekitar Yang Xiaotian dan suara raungan naga bergema di langit dan bumi. Di belakang Yang Xiaotian, bayangan 5 naga leluhur klan naga yang agung mulai berkumpul. Kekuatan naga yang mengerikan melanda langit dan bumi. Mengikuti dari dekat, Yang Xiaotian mengaktifkan seni naga surgawi primordial, dan itu adalah lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial. Tubuh naga leluhur dari leluhur naga primordial. Lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial. Li Qian dan yang lainnya, setelah melihat tubuh naga leluhur dari leluhur naga primordial di belakang Yang Xiaotian, dan kekuatan cemerlang dari lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial yang mengelilinginya, benar-benar ketakutan. Itu adalah ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur naga primordial, bahwa siapapun yang menyatu dengan tubuh naga leluhur dari leluhur naga primordial dan mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10 akan menjadi penguasa tanah suci primordial. Dan pemimpin dari klan naga yang naik daun. Sekarang, Yang Xiaotian tidak hanya menyatu dengan tubuh naga leluhur dari leluhur naga primordial, tetapi juga telah mengembangkan seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10. Mungkinkah Yang Xiaotian adalah Li Qian dan yang lainnya gemetar dalam hati mereka, gemetar hebat. Terutama Li Genseng, tangannya gemetar, kesombongan dan ekspresi marahnya sebelumnya benar-benar hilang, digantikan oleh keterkejutan, ketakutan, dan ketidaktahuan. Melihat Li Qian dan yang lainnya masih berdiri di tempat tanpa bergerak, Yang Xiaotian berkata dengan tegas, apakah kalian, klan naga ascending, masih ingat ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur naga primordial? Apakah kalian, klan naga peninggalan, masih ingat ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur naga primordial? Yang Xiaotian bertanya dengan keras, menghantam hati Li Qian dan yang lainnya bagai palu dari surga. Li Qian merasakan mulutnya kering dan tubuhnya gemetar, akhirnya berlutut, Li Qian dari klan naga naik memberi hormat kepada Tuan Naga Naik. Melihat ini, para leluhur kuno dari klan naga ascending juga tidak berani ragu lagi, dan semuanya berlutut, kami memberi hormat kepada Dewa Naga Ascending. Akhirnya, Li Genseng juga berlutut dengan gemetar untuk memberi penghormatan kepada Yang Xiaotian. Sekarang, minggir, pinta Yang Xiaotian, melirik Li Qian dan yang lainnya yang berlutut. Ia tak punya waktu untuk mengobrol lebih lanjut dengan Li Qian dan yang lainnya, lalu melanjutkan langkahnya. Li Qian dan yang lainnya tidak berani menghalanginya lagi dan segera memberi jalan bagi Yang Xiaotian. Li Qian hendak bertanya pada Yang Xiaotian apakah dia butuh bantuan untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia naga menurun, ketika dia melihat Yang Xiaotian tengah mengedarkan lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial. Dengan sekali gerakan tangannya, sebuah kekuatan mengalir ke pintu masuk alam rahasia naga menurun, dan penghalang di pintu masuk itu pun langsung terbuka. Tetapi saat Yang Xiaotian hendak memasuki alam rahasia naga ascending, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Li Qian dengan tajam. Li Qian terkejut dengan perubahan pandangan Yang Xiaotian yang tiba-tiba ke arahnya. Pemimpin klan Li, sekarang kau harus segera memimpin klan naga ascending untuk mendukung Long Manor. Yang Xiaotian berkata, aku akan memasuki alam rahasia dan membebaskan Old Jiang. Bebaskan Jiang tua, Li Qian, Li Genseng, dan yang lainnya sangat gemetar dalam hati mereka. Mereka tentu saja tahu siapa yang dimaksud Yang Xiaotian sebagai Jiang tua. Ya, Li Qian dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat, lalu bergegas pergi. Sebelum pergi, mereka tak lupa membungkuk hormat kepada Yang Xiaotian. Begitu mereka pergi, Li Qian segera memanggil Li Genseng dan yang lainnya, cepat panggil pasukan klan naga ascending, cepat, menuju ke Long Manor. Berpikir bahwa istana Long mungkin sudah hampir dihancurkan oleh klan Kirin, Li Qian dipenuhi kecemasan sekaligus penyesalan. Jika istana Long benar-benar hancur, apakah Yang Mulia akan menyalahkan mereka karena tidak memberikan dukungan lebih awal? Li Genseng dan yang lainnya juga menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, dan segera mengeluarkan jimat pesan mereka untuk menyampaikan perintah, memanggil semua pasukan klan naga yang naik daun. Semua murid klan naga ascending, patuhi perintahku, pergilah ke Long Manor, berikan dukungan. Saat Li Qian terbang dengan kecepatan tinggi, dia berteriak dengan marah, siapapun yang tidak berani mendukung akan dihukum mati tanpa ampun. Cepat, 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 cepat. Bab 1280, Pembunuhan. Cepat, cepat, cepat. Mengikuti suara mendesak Li Qian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari kota-kota besar,
puncak-puncak gunung, dan rumah-rumah gua milik klan naga pendaki. Cepat, pemimpin klan telah memerintahkan, pergilah ke Long Manor untuk dukungan. Raung penguasa kota satu demi satu kota. Suara urgensi dan kemarahan bergema sekali lagi di setiap sudut setiap kota. Pasukan demi pasukan dikerahkan dari kota-kota besar secara terus-menerus. Cepat, yang lamban akan ditindak sesuai hukum militer. Teriak beberapa tetua dan tetua tertinggi kepada para murid di aula misi yang masih dalam proses serah terima tugas. Banyak murid yang sedang menyerahkan tugas menjadi takut dan tidak berani meneruskan lagi. Bahkan banyak murid yang berada di ruang ramuan obat yang sedang berlatih alkimia segera berhenti, tidak peduli tungku alkimia akan meledak, dan bergegas keluar. Oleh karena itu, suara ledakan terus-menerus datang dari banyak ruang ramuan obat. Banyak murid yang tertutup debu dan berlarian pergi dalam keadaan berantakan, seperti mereka baru saja keluar dari tambang batu bara. Maka, pasukan demi pasukan terbang keluar dari wilayah klan Naga Ascending, dan murid demi murid klan Naga Ascending bergegas menuju Long Manor yang dipimpin oleh berbagai tetua dan tetua tertinggi dengan pedang terbang mereka. Langit yang tinggi terus-menerus diterangi oleh kecemerlangan pedang Ki. Mobilisasi pasukan klan naga pendaki membuat khawatir sekte dan keluarga besar di tanah suci primordial. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada klan naga Ascending? Kenapa seluruh pasukan tiba-tiba berbondong-bondong keluar untuk mendukung Long Manor? Klan naga Ascending mendukung Long Manor, haruskah kita mengirim pasukan untuk mendukung Long Manor juga? Bahkan dengan dukungan klan naga Ascending, Long Manor tidak akan bertahan lama, pasti akan hancur. Tanah suci purba sedang gempar. Para ahli dari semua pihak berdebat apakah akan mengikuti klan naga Ascending dan mendukung Long Manor. Li Qian benar-benar bingung, memimpin klan naga pendaki untuk mendukung Istana Long, kepala Istana Gadis Surga menggelengkan kepalanya, dengan kehadiran leluhur Kirin dan leluhur keluarga Fang, bahkan dukungan mereka untuk Istana Long akan sia-sia, dan itu hanya akan membawa klan naga pendaki menuju bencana. Banyak ahli di Tanah Suci Primordial, seperti kepala Istana Gadis Surga, menganggap tindakan Li Qian yang memimpin klan naga Ascending untuk mendukung Long Manor adalah tindakan bodoh. Sementara itu, Yang Xiaotian memasuki alam rahasia naga naik dan melesat menuju zona terlarang laut dengan kecepatan tercepat. Akhirnya, dengan kecepatan yang membuatnya hampir seperti berasap, Yang Xiaotian tiba di zona terlarang laut sebelumnya. Yang Xiaotian hampir terjatuh ke dalam kabut tebal di zona terlarang. Tepat saat Yang Xiaotian menerjang kabut di daerah terlarang, dia melihat kepala naga sebesar gunung, ternyata itu adalah Jiang Tua. Tuan Jiang terkejut melihat Yang Xiaotian bergegas masuk dan berseru, "Tuan muda. Senior, aku akan mengalahkanmu." Tanpa sepatah kata pun, Yang Xiaotian mendarat di punggung Jiang Tua, "Kita akan mengambil pilar naga penekan surgawi sekarang." Jiang Tua, melihat sikap tergesa-gesa Yang Xiaotian, merasakan jantungnya berdebar kencang, mungkinkah sesuatu telah terjadi. Dia membawa Yang Xiaotian dan bergegas menuju lokasi pilar naga penekan surgawi dengan kecepatan tinggi. "Tuan muda, apakah terjadi sesuatu?" tanya Jiang Tua dengan nada mendesak. "Kita akan mengambil pilar naga penekan surgawi terlebih dahulu," kata Yang Xiaotian buru-buru, khawatir dengan situasi terkini di Long Manor. Jiang Tua memacu kecepatannya dengan panik sekali lagi, tetapi dalam hatinya, dia masih bertanya-tanya, apakah Tuan Muda benar-benar telah mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10 secepat itu. Tapi bagaimana bisa secepat itu? Di bawah dorongan gila Jiang Tua, tak lama kemudian Yang Xiaotian sekali lagi melihat pilar naga penekan surgawi berdiri di wilayah laut di depan. Sama seperti sebelumnya, pilar naga penekan surgawi berdiri tegak, menembus awan dan menusuk ke kedalaman laut terdalam, dengan tubuhnya yang besar. Yang Xiaotian dengan cepat menerobos udara dan mencapai pilar naga penekan surgawi, dan setibanya di depan pilar, dia segera mengaktifkan lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial, sembari mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya. Lapisan cahaya surgawi menyelimuti tubuh Yang Xiaotian. Dengan tangan terentang lebar, ia memeluk erat pilar naga penekan surgawi dan berusaha sekuat tenaga untuk menariknya keluar. Di bawah gelombang tanpa henti dari seni naga surgawi primordial lapisan ke-10 milik Yang Xiaotian, pilar naga penekan surgawi terus memancarkan cahaya dengan hebat, dan seluruh pilar bergetar hebat. Lapisan ke-10 seni naga langit primordial. Jiang Tua, melihat seni naga langit primordial Yang Xiaotian benar-benar menembus lapisan ke-10, bergidik seluruh tubuhnya, begitu gembira hingga sisik naganya tampak bernapas. Menatap Yang Xiaotian di depannya, dia tak dapat menahan diri untuk mengingat mantan gurunya, leluhur naga primordial.
Yang Xiaotian yang saat ini tengah menyebarkan lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial memiliki kemiripan yang mencolok dengan leluhur naga primordial. Yang Xiaotian meraung marah, dengan panik menarik pilar naga penekan surgawi. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan seni naga surgawi primordial lapisan ke-10, mencoba menarik pilar naga penekan surgawi masih merupakan tantangan, dan pendakiannya pun tetap lambat. Yang Xiaotian, dengan sangat mendesak, mengaktifkan kekuatan Kaisar Surgawi 3 lapis, diikuti oleh Istana Kehidupan 11 yang melambung ke langit. Ketika Istana Kehidupan 11 berdiri tegak di kubah surga, memutar Istana Kehidupan, dengan kekuatan ruang 11 dimensi yang memancar keluar dan menenggelamkan surga dan bumi, seluruh alam rahasia naga yang menurun bergetar. Jiang Tua begitu ketakutan hingga ia hampir jatuh dari udara ke permukaan laut. Istana Kehidupan 11. Apa? Jiang Tua sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Apakah ada Istana Kehidupan 11 di dunia ini? Mengikuti guru tua itu melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit dan ribuan alam, melangkah melalui ribuan wilayah, dia belum pernah melihat atau mendengar tentang Istana Kehidupan 11 sebelumnya. Dia tidak mempercayainya dan menghitung lagi, dan memang, ada 11 lapisan. Tidak 9 kali lipat, tidak 10 lapis. Setiap lapisan spasial sangat berbeda. Istana Kehidupan 11 kali lipat, ini sungguh gila. Kekuatan spasial Istana Kehidupan 11 melonjak terus-menerus, membombardir pilar naga penekan surgawi. Memang, di bawah kekuatan seni naga surgawi primordial 10 lapis dan Istana Kehidupan 11, pilar naga penekan surgawi ditarik ke atas dengan kecepatan yang menakjubkan. Seluruh wilayah lautan mendidih, dan satu demi satu pulau tenggelam oleh laut yang bergolak. Akhirnya, Yang Xiaotian sepenuhnya menarik pilar naga penekan surgawi dari permukaan laut. Yang Xiaotian melayangkan pukulan dahsyat, mengenai puncak pilar naga penekan surgawi, gedebuk. Pilar naga penekan surgawi melesat ke angkasa, seakan-akan surga pun dapat ditembus. Yang Xiaotian menggambar garis dengan jarinya, darah merembes ke dalam pilar naga penekan surgawi. Naga di atas pilar bersinar terang dan mengeluarkan raungan naga yang menggema di langit dan bumi. Seketika, Yang Xiaotian menjadi terhubung secara darah dengan pilar naga penekan surgawi, dan di bawah kehendaknya, pilar itu terus menyusut, akhirnya berubah menjadi pilar naga sepanjang 1 meter di tangannya. Yang Xiaotian melompat dan mendarat di tubuh Old Jiang sambil berteriak, "Old Jiang, ayo pergi." "Baik, Tuan Muda," jawab Jiang Tua sambil meraungkan naga, menembus langit dan menghilang ke wilayah lautan yang jauh dalam sekejap mata. Keluar dari formasi teleportasi spasial, Yang Xiaotian berkata, "Jiang Tua, kita menuju ke Long Manor." Long Manor. Melihat urgensi Yang Xiaotian, Old Jiang tidak bertanya lebih lanjut dan terbang menuju Long Manor dengan sekuat tenaga. Adapun binatang mayat beracun, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya, mereka telah bergegas ke Long Manor saat Yang Xiaotian memasuki alam rahasia naga ascending. "Tuan Muda, apa tujuan kita pergi ke Long Manor?" Sepanjang perjalanan, saat Jiang Tua terbang dengan sekuat tenaga, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya. Untuk membunuh. Niat membunuh muncul dari tubuh Yang Xiaotian, dan kemudian dia memberitahu Old Jiang tentang situasi di Long Manor yang dikepung oleh klan Kirin dan keluarga Fang. Mendengar itu klan Kirin, mata Jiang Tua berubah haus darah, jadi, itu. Sepertinya mereka tidak mengindahkan kata-kata Tuan Tua. Pada masa itu, leluhur naga primordial memimpin klan naga primordial dalam sebuah kampanye yang membuat klan Kirin berlutut memohon belas kasihan, memohon nyawa mereka. Klan Kirin bahkan berjanji kepada leluhur naga primordial untuk tidak menginjakkan kaki di tanah suci primordial dan wilayah klan naga primordial. Leluhur naga primordial telah berkata bahwa jika klan Kirin berani melangkahkan satu kaki ke tanah suci primordial, dia akan memusnahkan mereka. Bab 1281 Semua sekte dan keluarga di Tanah Suci Primordial, dengarkanlah. Ketika mengetahui bahwa itu adalah klan Kirin, dan mengingat kata-kata leluhur naga primordial, Jiang Tua merasakan darah naga di tubuhnya mendidih dengan aura gigih yang menyapu langit dan bumi. Di bawah tekanan kekuatan tak terbatas dari Old Jiang, gunung-gunung yang luas dan binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan tumbang. Tepat ketika Yang Xiaotian dan Old Jiang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, tiba-tiba, Master Ding berbicara, "Kalian harus pergi ke platform naga ascending terlebih dahulu." Pergi ke platform naga naik. Mendengar bahwa Guru Ding ingin dia pergi ke panggung naga naik, Yang Xiaotian sejenak tertegun. Meskipun klan naga pendaki telah memperkuat Long Manor,
mereka masih belum mampu melawan klan Kirin, kata Master Ding. Pergilah ke panggung naga pendaki, naiki, dan aktifkan formasi naga pendaki. Untuk menjadi penguasa tanah suci primordial. Setelah kau menjadi penguasa tanah suci primordial, kau bisa menggunakan formasi naga ascending untuk memanggil semua sekte dan keluarga di tanah suci untuk membantu Long Manor. Jika semua sekte dan keluarga di tanah suci primordial datang membantu Long Manor, bahkan klan Kirin, sekuat apapun mereka, tidak akan mampu menahan mereka. Meskipun Yang Xiaotian kini telah mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10 dan menyatu dengan tubuh naga dari leluhur naga primordial, memimpin berbagai sekte dan keluarga di tanah suci primordial masih memerlukan pendakian ke platform naga menurun dan mengaktifkan formasi naga menurun. Di hati beberapa sekte dan keluarga di tanah suci purba, hanya dengan menaiki platform naga menurun dan mengaktifkan formasi naga menurun seseorang dapat dianggap sebagai penguasa sejati tanah suci purba. Memahami maksud Guru Ding, Yang Xiaotian segera terbang menuju Ascending Dragon Platform dengan kecepatan tinggi. Untungnya, platform naga Ascending berada di jalan menuju Long Manor, jadi tidak perlu mengambil jalan memutar untuk mencapainya. Melewati beberapa kota di tanah suci primordial, Jiang Tua tidak menyembunyikan auranya, dan kehadirannya yang sangat tak terkalahkan menyebabkan banyak makhluk kuat di dalam kota menjadi sangat terkejut. Semua orang kuat di kota terkejut dan mendongak. Segera setelah itu, mereka melihat naga surgawi yang sangat besar meluncur di langit. Dan di atas tubuh naga surgawi berdiri seorang pemuda yang memegang pilar naga. Itu Yang Xiaotian. Di mana Yang Xiaotian menaklukkan naga surgawi sekuat itu? Kuat sekali. Apakah puncak ini mengonfirmasi Dao? Sejak kapan sosok sekuat klan panjang muncul di tanah suci primordial? Orang-orang kuat dari masing-masing kota berseru kaget. Dan beberapa makhluk purba, setelah melihat tubuh naga besar milik Jiang Tua, tiba-tiba teringat akan ramalan kuno dan berseru dengan gembira, apakah itu leluhur naga agung di bawah leluhur naga primordial? Apa? Leluhur naga agung. Tunggangan yang mulia leluhur naga primordial. Ini, bagaimana ini mungkin? Leluhur naga agung telah muncul. Tapi bagaimana leluhur naga agung bisa menjadi tunggangan Yang Xiaotian? Ketika berita itu tersebar, hal itu menyebabkan kegemparan besar di tanah suci purba. Kepala Istana Dewi Langit juga tercengang mendengar berita itu, leluhur naga agung. Dia masih hidup, mustahil. Ketika leluhur naga primordial tumbang, banyak pula yang mengatakan bahwa tunggangannya, leluhur naga agung, telah musnah. Taois Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga juga merasa sulit untuk mempercayainya, merenung dengan kaget, mungkinkah orang-orang itu salah mengira dia sebagai orang lain. Sementara penduduk tanah suci primordial terkejut dan ragu, Yang Xiaotian sekali lagi tiba di alun-alun platform naga menurun. Menatap panggung naga menurun setinggi 30.000 zang di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan saat ia ikut serta dalam pertempuran memperebutkan tanah suci purba di masa lalu. Dia melompat ke bagian depan panggung naga menurun, menyentuh pola klan panjang yang terukir pada pilar-pilar panggung, lalu mengedarkan seni naga langit purba dan melompat untuk mulai menaiki panggung. Kecepatan Yang Xiaotian sangat cepat, bagaikan monyet yang lincah, tangannya terus-menerus mencengkeram pilar-pilar platform naga mendaki dan melesat ke atas. Saat ia naik, cahaya mulai menerangi pilar-pilar di bawah platform. Dan cahayanya bertambah kuat dan terang. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah mencapai 10.000 zang. Platform naga pendakian telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya segelintir orang yang pernah mendaki hingga 10.000 zang. Yang Xiaotian menunduk, tidak lagi mampu melihat tanah di bawahnya. Di bawahnya, pola-pola yang membentang 10.000 zang pada pilar-pilar platform sepenuhnya menyala, memancarkan lapisan-lapisan cahaya yang menerangi alun-alun platform naga menurun dan pegunungan di sekitarnya. Yang Xiaotian mendongak ke atas, menarik napas dalam-dalam, lalu meneruskan pendakiannya. Tak lama kemudian, ia mencapai 20.000 zang. Setelah mencapai 20.000 zang, kekuatan penekan yang kuat terus-menerus menekan dari atas. Bahkan Yang Xiaotian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbebani. Yang Xiaotian, dengan tekanan luar biasa yang menimpanya, sepenuhnya mengaktifkan seni naga surgawi primordial dan terus melayang ke atas. 27.000 zang. 29.000 zang. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula konsumsi kekuatan surgawi. Tekanan itu bagaikan gunung naga kekacauan raksasa yang tanpa henti menekan Yang Xiaotian. Saat puncak Ascending Dragon Platform sudah dalam jangkauan,
Yang Xiaotian berteriak sekuat tenaga, menahan tekanan yang sangat besar saat dia tiba-tiba melompat ke atas. Akhirnya, Yang Xiaotian melihat puncak Ascending Dragon Platform, ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu lompatan, menerobos tekanan berat, dan mendarat di platform di puncak Ascending Dragon Platform. Ketika Yang Xiaotian mencapai puncak panggung naga menurun, tiba-tiba seluruh panggung naga menurun memancarkan cahaya yang luar biasa kuat. Semua pola klan panjang di panggung naga menurun setinggi 30.000 zang menjadi hidup, sinar cahaya memancar keluar, menembus langsung ke dalam kubah surga. Pola klan panjang yang besar berputar tanpa henti di langit di atas. Kekuatan naga tak terbatas menyebar dengan rotasi pola klan panjang ini. Mula-mula pegunungan di sekelilingnya diterangi, kemudian kota-kota di balik pegunungan, dan kemudian bahkan negeri-negeri yang jauh pun diterangi. Di bawah cahaya ini, kota-kota tanah suci primordial, sekte-sekte, dan Grand Array keluarga semuanya diaktifkan, semuanya memancarkan cahaya yang kuat. Semua sekte dan tokoh penting keluarga di tanah suci primordial menyaksikan saat arai perlindungan sekte mereka otomatis terpicu, dan mereka semua terkejut sampai ke inti. Bahkan istana gadis surga, bahkan sekte dewa pemurnian, dan bahkan susunan pelindung sekte Long Manor semuanya dipenuhi energi bercahaya. Itu formasi naga mendaki. Seseorang telah memanjat panggung naga mendaki dan mengaktifkan formasi naga mendaki. Formasi naga ascending telah diaktifkan, kekuatannya menyebabkan resonansi dengan semua arai perlindungan sekte di tanah suci primordial. Saat semua orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang tengah terjadi, seorang leluhur sekte kuno berteriak kegirangan. Apa? Formasi naga mendaki telah diaktifkan. Seseorang telah memanjat panggung naga mendaki, tapi siapa? Siapa yang telah memanjat panggung naga mendaki? Semua orang gempar. Pada saat ini, sebuah suara berwibawa bergema di seluruh penjuru tanah suci primordial. Akulah Yang Xiaotian, penguasa baru tanah suci primordial. Aku telah mengaktifkan Grand Array dari platform naga ascending. Semua sekte dan keluarga di tanah suci primordial, patuhi perintahku, cepat pimpin pasukan sekte dan keluarga kalian ke Long Manor. Dukung Long Manor. Suara Yang Xiaotian, bagaikan guntur 9 surga, meledak di tanah suci purba. Bahkan murid-murid Long Manor mendengar suara Yang Xiaotian. Bahkan Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei, yang sedang melawan leluhur Kirin, mendengar suara Yang Xiaotian. Tuan baru tanah suci primordial, Yang Xiaotian. Sang Raja Api Suci Sejati membacakan mantra, dan saat ia melakukannya, matanya berkaca-kaca. Muridnya Yang Xiaotian, telah menjadi penguasa baru tanah suci purba. Bunuh! Teriak Kaisar Fenlei dengan penuh semangat, semua murid Long Manor, bunuh ini. Semua murid Long Manor, seolah diberi stimulan, tanpa rasa takut membombardir klan Kirin. Tatapan leluhur Kirin berubah dingin, dan dia berkata kepada klan Kirin, semuanya, tetap tenang, bahkan jika Yang Xiaotian menjadi penguasa tanah suci primordial, dia tidak akan bisa menyelamatkan Long Manor. Saat pasukan tanah suci primordial tiba, kita pasti sudah menghancurkan Long Manor. Bab 1282, siapapun yang mendukung Long Manor hari ini harus mati. Memang, saat pasukan tanah suci primordial tiba, kita pasti sudah memusnahkan Long Manor. Pemimpin klan Kirin juga berkata, semua murid klan Kirin, patuhi perintahku. Gunakan pil darah Kirin. Pil darah Kirin merupakan sejenis ramuan suci yang meningkatkan kekuatan tempur klan Kirin. Setelah dikonsumsi, mereka akan meningkatkan kekuatan tempur para pengikut klan Kirin. Banyak pengikut klan Kirin mengeluarkan pil darah Kirin mereka dan menelannya, tubuh mereka menyala dengan cahaya seperti api. Setelah mendengar Yang Xiaotian telah menjadi penguasa baru tanah suci primordial, leluhur keluarga Luo dan leluhur sekte suci naga surgawi dilanda kepanikan. Akan tetapi, pada titik ini, tidak ada jalan kembali, dan mereka hanya bisa melanjutkan serangan ganas mereka ke Long Manor dengan tekad. Pada saat ini, suara Yang Xiaotian terdengar lagi, semua sekte dan keluarga di tanah suci primordial, mereka yang tidak mendukung Long Manor atau sengaja menunda waktu, akan dihukum berat atas kejahatan mereka. Beberapa keluarga dan sekte yang masih ragu-ragu dan sengaja menunda bereaksi dengan perubahan ekspresi mereka saat mendengar ini. Semua murid patuhi perintah. Dukung Long Manor. Dukung Long Manor. Dukung Long Manor. Satu demi satu, pasukan dari berbagai sekte menyerbu ke langit, teriakan mereka menggelegar. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte dan keluarga di tanah suci primordial terus mengalir menuju Long Manor.
Bahkan Istana Gadis Surga dan Sekte Dewa Pemurnian akhirnya tidak punya pilihan selain memimpin pasukan besar mereka ke Long Manor. Sekarang, karena Yang Xiaotian telah menjadi penguasa Tanah Suci Purba dan mengendalikan kekuatan asal suci di tanah itu, sekte atau keluarga mana di Tanah Suci Purba yang berani menentang perintahnya. Setelah memberikan perintahnya, Yang Xiaotian melompat ke langit dan mendarat di Old Jiang. Old Jiang, ayo pergi. Jiang tua merobek lapisan kehampaan dan menerobos lapisan awan, bergegas menuju Long Manor bersama Yang Xiaotian sekali lagi. Namun, bahkan ketika Jiang tua bergerak secepat yang dia bisa, Yang Xiaotian masih merasa itu terlalu lambat. Dia berharap bisa mencapai Long Manor dalam satu langkah. Tuan muda, tenanglah, semua sekte dan keluarga besar di Tanah Suci Primordial telah mendengar perintah Anda. Mereka akan segera tiba di Long Manor. Tidak akan terjadi apa-apa pada Long Manor, kata Jiang tua. Yang Xiaotian mengangguk setelah mendengar ini. Sementara Yang Xiaotian dan Old Jiang dengan cepat menuju ke Long Manor, berbagai benteng kota dan keluarga, serta pusat kekuatan sekte, bergegas membantu Long Manor. Melihat ini, leluhur Kirin mencibir dingin, sekelompok semut datang untuk mati. Jika kau ingin mati, maka matilah untukku. Setelah berkata demikian, tubuh fisiknya tiba-tiba membengkak lagi, menggelapkan langit, dan menghantam dengan keras menggunakan cakarnya. Para pembangkit tenaga listrik yang datang dari berbagai keluarga dan sekte hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah. Sementara itu, Meng Bingsui terlibat dalam pertempuran sengit dengan leluhur keluarga Fang. Meng Bingsui belum sepenuhnya menyempurnakan dan menguasai prasasti cerah, dan meski dia hanya mampu mengerahkan kekuatan alam konfirmasi Dao, dia masih mampu bertarung seri dengan leluhur keluarga Fang. Beberapa kali leluhur keluarga Fang hampir melukainya, namun, setiap kali dia berhasil menggagalkan serangannya. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut leluhur keluarga Fang. Wanita ini, yang hanya bisa mengerahkan kekuatan alam peneguhan Dao dan jauh di bawah levelnya, entah bagaimana, ia tak mampu melawannya. Pada dirinya, tampak ada kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini membuatnya sangat gelisah. Gadis, tidak peduli siapapun dirimu, hari ini, kau dan semua orang di Long Manor harus mati. Seru leluhur keluarga Fang saat pedangnya menghancurkan dunia biru es milik Meng Bingsui, melayang di udara, seluruh keberadaannya kemudian menjadi halus, menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi. Yang mulia pedang Myriad Dao melihat leluhur keluarga Fang menjadi halus, menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi, dan ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah leluhur keluarga Fang sudah memikirkan hal ini? Dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah leluhur keluarga Fang. Namun, tiba-tiba, pedang Qi yang kuat meledak dari kehampaan tempat leluhur keluarga Fang berada, langsung membubarkan pedang Qi milik Yang Mulia Pedang Myriad Dao dan kemudian terus-menerus membombardir ke arah Yang Mulia Pedang Myriad Dao. Mundur. Melihat ini, Raja Api Suci Sejati dan beberapa lainnya segera bertindak. Akan tetapi, meski beberapa dari mereka menggabungkan kekuatan, mereka masih belum mampu sepenuhnya memblokir Qi pedang leluhur keluarga Fang. Melihat serangan pedang dari leluhur keluarga Fang hendak menembus pedang Myriad Dao yang mulia dan keempat Raja Api Suci Sejati. Tiba-tiba lautan es biru menyelimuti area tersebut. Lautan es biru bertabrakan dengan pedang Qi milik leluhur keluarga Fang. Lautan es biru pecah. Meng Bingsui juga mendengus tertahan dan mundur beberapa langkah. Pada saat itu, dari dalam kehampaan, Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kali ini bahkan lebih kuat. Meng Bingsui dan Raja Api Suci Sejati, bersama beberapa orang lainnya, menyerang pada saat yang sama, sekali lagi bertemu dengan Qi pedang langit dan bumi milik leluhur keluarga Fang. Di sisi lain, di bawah cakar raksasa leluhur Kirin, banyak keluarga dan sekte kuat yang menyerbu terus-menerus dihancurkan, berubah menjadi hujan darah yang mewarnai kubah surga. Para pengikut klan Kirin, setelah menelan pil darah Kirin, melihat kekuatan tempur mereka melambung tinggi dan menyerang dengan kekuatan penuh, dan setelah ledakan besar yang menggema, Grand Array of Long Manor hancur berantakan. Melihat ini, mata leluhur Kirin dipenuhi dengan rasa haus darah saat dia dengan ganas mengayunkan cakarnya ke arah sekelompok murid dari Long Manor, pergilah ke neraka, kalian semua. Para pengikut Long Manor, saat melihat cakar penghancur milik leluhur Kirin akan turun, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tepat saat para pengikut Long Manor hendak diinjak-injak hingga tewas, tiba-tiba sebuah bilah pedang raksasa melesat di udara, bagaikan meteor jatuh, dengan nyala api berwarna kemerahan, menebas ke arah leluhur Kirin. Leluhur Kirin membalas dengan serangan telapak tangan. Bang! Pedang raksasa itu menghantam cakar besarnya,
menciptakan semburan cahaya. Kerumunan itu mendongak melihat seorang lelaki parubaya melayang di udara, di belakangnya diikuti oleh murid-murid klan naga ascending yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan pria parubaya itu membawa kejutan dan kegembiraan bagi semua orang. Tuan Li Qian. Akhirnya, pemimpin klan naga ascending Li Qian telah tiba. Li Qian menggenggam pedang besar di tangannya, melompat ke udara, dan menebas leluhur Kirin. Leluhur Kirin menatap Li Qian yang menebas udara dan terkekeh dingin, hanya kunang-kunang saja. Sambil berkata demikian, ia mengangkat cakarnya dan menangkis tebasan Li Qian. Sekeras apapun Li Qian berusaha, ia tak mampu menembus pertahanannya. Segera setelah itu, leluhur Kirin menjabat tangannya sebagai tanggapan dan membuat Li Qian terus mundur. Melihat ini, kerumunan terkesiap, takjub dengan kekuatan leluhur Kirin. Bayangkan saja Li Qian, ahli top tanah suci primordial saat ini, bisa dengan mudah ditepis oleh leluhur Kirin. Jika demikian, siapa di tanah suci primordial yang mampu menahan leluhur Kirin? Pada saat itu, para leluhur kuno dari klan naga ascending yang datang bergabung untuk mengepung leluhur Kirin. Namun, dalam sekejap mata, mereka semua terlempar dan terhempas ke pegunungan di sekitarnya. Melihat para anggota klan naga ascending seperti Li Genseng terhempas, mata leluhur Kirin dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba dia mengayunkan cakarnya ke arah Li Genseng dan yang lainnya. Hari ini, siapapun yang mendukung Long Manor, mereka harus mati. Suara arogan leluhur Kirin terdengar, semua orang harus mati. Aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Cakar raksasa leluhur Kirin, disertai racun hitam, hendak menghancurkan Li Genseng dan yang lainnya ke tanah. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang mengerikan terdengar, hanya telur kura-kura. Omong kosong. Tiba-tiba, dari dalam kehampaan, sebuah cakar raksasa terjulur. Leluhur Kirin berdiri tegak karena cakarnya sebesar gunung kegelapan, tetapi cakar raksasa ini sebenarnya beberapa ukuran lebih besar dari milik leluhur Kirin. Bab 1283, dua lagi yang harus dilakukan. Leluhur Kirin menatap cakar besar yang menyembul dari kehampaan dengan terkejut dan mengangkat tangan untuk menyambutnya. Dentang. Kekuatan dari pihak lawan begitu dahsyat hingga jauh melampaui imajinasi leluhur Kirin. Leluhur Kirin merasakan kekuatan yang luar biasa menghantamnya, membuatnya terhuyung-huyung, lalu, tanpa diduga, ia terhempas jatuh dari langit. Terdengar ledakan dahsyat, tanah bergetar hebat. Sebuah lubang besar diledakkan ke dalam tanah. Semua orang terkejut. Keperkasaan leluhur Kirin disaksikan oleh semua orang. Bahkan Li Qian, orang nomor satu di tanah suci primordial, dengan mudah ditangkisnya, dan 7 leluhur kuno dari klan naga ascending terhempas hanya dengan satu tebasan cakarnya. Benar-benar ganas. Di seluruh domain Dao, dia berada di posisi kedua setelah 10 ahli teratas. Namun, eksistensi yang tangguh itu tetap terpental oleh serangan cakar yang tiba-tiba ini. Bahkan leluhur keluarga Fang pun terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan leluhur Kirin. Di bawah tatapan takjub orang banyak, seekor naga surgawi yang sangat besar muncul dari kehampaan, lebih besar dari naga surgawi manapun yang pernah mereka lihat. Dan di punggung naga surgawi ini berdiri seorang pemuda yang memegang pilar naga, tak lain dan tak bukan adalah Yang Xiaotian yang selama ini dipikirkan semua orang. Melihat Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Terutama para pengikut Long Manor yang merasa gembira. Yang Mulia telah kembali. Yang Mulia telah tiba. Banyak murid dari Long Manor dan berbagai tokoh terkemuka berteriak kegirangan. Li Qian dan para ahli dari klan naga ascending juga tercengang, mereka tidak menyangka Yang Xiaotian akan tiba secepat itu, terutama karena mereka sendiri baru saja sampai di sana. Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian, wajah leluhur keluarga Fang menjadi gelap, matanya dipenuhi niat membunuh. Tiba-tiba, ia menyatu dengan kehampaan dan melancarkan serangan pedang ke arah Yang Xiaotian dengan sekuat tenaga. Pedang Qi begitu kuat dan cepat sehingga ekspresi semua orang berubah. Tuan muda, hati-hati. Binatang mayat racun dan yang lainnya yang baru saja tiba, melihat pemandangan ini dari jauh dan terkejut. Mereka mengikuti dari dekat di belakang klan naga ascending, tetapi mereka tiba selangkah lebih lambat dari Yang Xiaotian karena Jiang Tua terlalu cepat. Akan tetapi, tepat saat Qi pedang dari leluhur keluarga Fang hendak mengenai Yang Xiaotian, terdengar suara dengusan dingin, bergema seperti palu godam tak terlihat yang secara brutal menyerang pikiran leluhur keluarga Fang. Tepat setelah itu, cakar besar Jiang Tua menjangkau ke dalam kekosongan. Kehampaan itu benar-benar terkoyak oleh kekuatan cakar si tua Jiang,
seakan-akan perut ikan telah dibelah oleh pisau disertai suara berdecit. Dengan kekosongan yang terkoyak, wajah ketakutan leluhur keluarga Fang pun terungkap. Leluhur keluarga Fang menyatu dengan langit dan bumi, bersembunyi dalam kehampaan, tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa dengan mudah menemukan tempat persembunyiannya, dan dengan mudah menembus bagian terdalam dari kehampaan tempat ia bersembunyi. Setelah merobek kekosongan, cakar Old Jiang terus meraih leluhur keluarga Fang. Pada saat yang sama, seluruh sisik naga di tubuhnya terbuka seperti payung, dan saat sisik naga ini menyebar, mereka memancarkan lapisan kekuatan naga, yang mengembun menjadi penghalang. Pedang Qi dari leluhur keluarga Fang yang dimaksudkan untuk menyerang Yang Xiaotian semuanya diblokir oleh penghalang kekuatan naga. Keluar dari sana, suara dingin Jiang Tua terdengar, dan cakarnya, seperti milik malaikat maut, hendak menusuk tubuh leluhur keluarga Fang. Karena takut, leluhur keluarga Fang mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya, dan pedang Qi pun meletus bagai gunung berapi. Di saat yang bersamaan, pedang di tangannya terayun dengan ganas, menebas Yang Xiaotian sekali lagi. Bahkan dalam bahaya seperti itu, dia tidak lupa menyerang Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, leluhur Kirin yang telah terbanting ke tanah meledak keluar, kepalanya terangkat ke langit sambil meraung, kedua cakarnya menyerang ke arah Jiang Tua. Saat cakar besar leluhur Kirin mendekat dengan panik, Jiang Tua mendengus dingin dan membalas cakar leluhur Kirin dengan salah satu cakarnya sendiri, pada saat yang sama menyatakan, cakar pembelah dewa. Cakar pembelah dewa. Mendengar suara dingin Jiang Tua, leluhur Kirin bergidik, kenangan lama muncul dalam dirinya. Siapa kau? Tanyanya ngeri saat melihat naga raksasa di depannya. Retakan. Cakar leluhur Kirin beradu sekali lagi dengan cakar Jiang Tua. Leluhur Kirin melihat ruang di sekeliling mereka seakan-akan akan terkoyak oleh kekuatan satu cakar Jiang Tua, dan keretakan spasial yang luas pun muncul. Kedua cakarnya juga merasakan sakit yang hebat, seolah-olah terkoyak oleh suatu kekuatan. Bukan hanya cakarnya, tetapi seluruh tubuhnya menderita sakit luar biasa seolah-olah akan dicabik-cabik. Dengan suara teredam, leluhur Kirin terhuyung mundur berulang kali. Kau adalah leluhur naga agung. Ucapnya sambil menatap Jiang Tua, suaranya bergetar. Mendengar hal ini, beberapa leluhur sangat terguncang, teringat akan sosok makhluk kuat yang telah lama terlupakan. Namun, beberapa master sekte, kepala keluarga, dan murid belum pernah mendengar tentang leluhur naga agung. Itu leluhur naga agung. Leluhur naga agung telah muncul. Teriak seorang tetua dari sebuah keluarga dengan gembira dan air mata berlinang. Tunggangan leluhur naga primordial. Seorang leluhur sekte kuno mengingat beberapa ramalan kuno namun tidak yakin. Kerumunan orang tercengang mendengar hal itu. Leluhur naga agung, meskipun tidak diketahui oleh beberapa orang, mereka mengetahui makna dan representasi tunggangan leluhur naga primordial. Pada saat itu, leluhur keluarga Fang juga dipaksa mundur oleh cakar Jiang Tua, jatuh dari kehampaan di atas, dan menatap Jiang Tua dengan ketakutan. Apakah naga raksasa ini tunggangan leluhur naga primordial saat itu? Leluhur naga primordial, yang benar-benar merupakan makhluk paling menakutkan di domain Dao pada masa itu, bahkan sebelum ia menegaskan daunnya, leluhur naga primordial sudah menjadi raksasa domain Dao. Setelah itu, Jiang Tua menatap leluhur Kirin dengan mata dingin, berkata, sepertinya kau menganggap kata-kata guru lamaku seperti angin di telingamu. Dulu, guru lama keluargaku berkata, jika klan Kirin berani menginjakan kaki di tanah suci primordial lagi, klanmu akan dimusnahkan. Sepertinya kau lupa bagaimana klan Kirin dipaksa berlutut dan memohon belas kasihan oleh klan naga primordial. Mereka yang hadir saling berpandangan, bingung dengan cerita masa lalu seperti itu. Wajah leluhur Kirin berubah saat ia menahan rasa terkejut di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan dengarkan ocehannya yang tak masuk akal. Itu hanya omong kosong belaka. Dia sengaja merusak moral kita. Dia kemudian menyatakan, bahkan jika kau leluhur naga agung, apa masalahnya? Jika aku bergabung dengan saudara Fang, kami lebih dari cukup untuk menghadapimu. Jiang Tua tertawa dingin dan tiba-tiba mencakar leluhur Kirin dengan cakarnya. Leluhur keluarga Fang menghunus pedangnya dan menyerang Jiang Tua, sementara Yang Xiaotian juga melayang ke udara, mendarat di hadapan para murid klan Kirin. Di tangannya, pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi muncul, dengan domain 15 pedang menyala. Tiba-tiba, banyak sekali murid klan Kirin tertusuk dan meledak oleh kekuatan domain 15 pedang. Kesempurnaan di alam 13 pedang. Para pendekar kuat dari klan Kirin,
saat melihat alam pedang yang Xiao Tian telah mencapai 13 kesempurnaan, benar-benar tak percaya. Selama pergulatan di domain Dao, saat yang Xiao Tian membunuh Fang Jian, dia jelas hanya berada pada tingkat kesempurnaan di 9 domain pedang besar, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mencapai 13 tingkat kesempurnaan. Bukan hanya klan Kirin, tetapi yang lain juga tercengang tak percaya. Dua lagi, dan akan menjadi 15 sempurna. Seorang leluhur kuno keluarga Luo gemetar. Apa jadinya jika yang Xiao Tian mengolah seluruh domain 15 pedang hingga mencapai penguasaan puncak? Mereka tidak berani mempercayainya lebih jauh. Jika yang Xiao Tian terus berkultivasi dengan cara ini, dikhawatirkan saat ia mencapai alam leluhur surgawi, semua domain 15 pedang akan mencapai penguasaan puncak. Bab 1284, kau tahu teknik kultivasi tabu, apakah kau pikir naga ini tidak tahu? Bunuh yang Xiao Tian untukku. Pemimpin klan Kirin, yang terlibat dalam pertarungan dengan Master Long Manor, berteriak marah saat melihat kesempurnaan yang Xiao Tian di domain 13 pedang. Tiba-tiba, para ahli dari klan Kirin di sekitar yang Xiao Tian menyerbu ke arahnya untuk melakukan pembunuhan. Beberapa merupakan tetua tertinggi tingkat ke-10 Kaisar Dewa, sementara yang lainnya merupakan leluhur dari lapisan keempat alam leluhur dewa. Akan tetapi, begitu para ahli klan Kirin ini mendekati yang Xiao Tian, pola Dao muncul di sekujur tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika serangan mereka mengenai yang Xiao Tian, pola Dao bersinar terang dan menangkis semuanya dengan mudah. Tubuh domain Dao. Melihat pola Dao yang menyelimuti tubuh yang Xiao Tian, semua orang terperangah kaget. Bahkan jika itu tubuh Dao domain, hancurkan untukku. Seorang leluhur dari alam ketujuh leluhur surgawi meraung dan dengan keras melemparkan pukulan ke arah Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, yang memiliki tubuh domain Dao dan ditambah dengan kekuatan sumber Dao, tidaklah tak terkalahkan, dan pertahanannya justru meningkat berlipat ganda. Selama kekuatannya cukup kuat, mereka bisa menghancurkan tubuh domain Dao. Melihat leluhur dari alam ketujuh leluhur surgawi yang mendekat, Yang Xiao Tian memanggil diagram misteri tertinggi di punggungnya, melancarkan pukulannya sendiri yang dipenuhi dengan kekuatan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan dampak yang dahsyat. Leluhur dari alam ketujuh leluhur surgawi terhempas bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam pegunungan yang jauh, nasibnya tidak diketahui. Tingkat ketiga Kaisar Dewa. Kerumunan terkejut dan kehilangan kata-kata saat melihat tingkat Yang Xiao Tian saat ini. Bukan hanya klan Kirin, tetapi Long Manor, klan Naga Ascending, dan para ahli tanah suci primordial semuanya tercengang. Selama perebutan Dao Domain, Yang Xiao Tian hanya berada di tahap tengah tahap ke-10 Raja Surgawi, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi Kaisar Dewa tingkat ketiga? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan selama pertempuran di tanah suci primordial, Yang Xiao Tian berada di level berapa? Sepertinya dia hanya Raja Surgawi tingkat keempat. Pada saat perebutan domain Dao, dia telah mencapai Raja Surgawi tingkat ke-10. Dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi Kaisar Dewa tingkat ketiga. Apakah ini semacam sihir? Bahkan Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao pun tercengang hingga rahang mereka hampir ternganga. Kecepatan kultivasi semacam ini sungguh mengerikan, bagaimana mungkin satu orang bisa berkultivasi begitu cepat? Kau telah berkultivasi selama 50.000 tahun untuk mencapai tingkat ketiga Kaisar Dewa. Seorang leluhur Kirin menatap Yang Xiao Tian dengan ketakutan. Kamu salah, Yang Xiao Tian tiba-tiba berkata dengan dingin, aku belum berkultivasi selama 50.000 tahun. Bahkan belum 50.000 tahun. Semua orang tercengang. Maksudnya itu apa? Saya telah berkultivasi kurang dari 1000 tahun, kata Yang Xiao Tian. Semua orang tercengang. Leluhur Kirin, yang terus-menerus dipaksa mundur oleh Jiang Tua, menertawakan apa yang dianggapnya omong kosong Yang Xiao Tian, omong kosong. Nak, kenapa kau tidak bilang saja kau baru berkultivasi selama 500 tahun? Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Yang Xiao Tian bahkan belum mencapai 400 tahun kultivasi? Pada saat ini, beberapa leluhur Kirin yang menghunus pedang menyerang Yang Xiao Tian, bunuh. Semua leluhur Kirin ini berada di lapisan ke-10 Dewa Leluhur. Bahkan ada yang berada di fase akhir lapisan ke-10 leluhur dewa. Beberapa tetua Kirin dari lapisan ke-10 leluhur dewa menggabungkan kekuatan mereka sangat besar, ki pedang mereka mengerikan. Tepat ketika Raja Penjara Pedang dan yang lainnya hendak bergerak, Yang Xiao Tian berbicara, tidak perlu. Dengan itu, dia mengayunkan pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi di tangannya.
Dia tidak memanggil domain 15 pedang, dia juga tidak memicu dua simbol kehidupan Dao, dan dia bahkan tidak menggunakan tiga istana kehidupan. Saat dia mengayunkan pedang gandanya, gelombang kekuatan yang sangat besar dan tak terkalahkan berkumpul pada bilah pedang Xiaotian dari bagian terdalam tanah suci primordial. Dengan membawa kekuatan ini, bilah pedang ganda merobeki pedang dan kekuatan beberapa tetua Kirin dan, dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengiris leher mereka. Beberapa tetua Kirin berdiri terpaku di tempat, wajah mereka penuh keheranan, seolah-olah mereka belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun kemudian, kepala mereka terjatuh dari bahu dan ke tanah, dengan darah mengucur deras dari leher mereka. Dengan satu serangan, 4 tetua Kirin di lapisan ke-10 leluhur Dewa tumbang. Namun, Yang Xiaotian hanya berada di level ketiga Kaisar Dewa. Dia bahkan belum mengaktifkan jimat pengikat kehidupannya atau kekuatan istana kehidupan. Kekuatan asal suci dari tanah suci primordial. Pemimpin klan Kirin, melihat kepala terpenggal dari 4 tetua Kirin, terkejut sekaligus marah. Memang, Yang Xiaotian tidak mengaktifkan jimat pengikat kehidupan atau istana kehidupannya, apa yang ia gunakan adalah kekuatan asal suci dari tanah suci primordial. Domain Dao memiliki kekuatan sumber Dao, dan setiap tanah suci memiliki kekuatan asal suci. Kekuatan asal suci berada satu tingkat lebih rendah daripada kekuatan sumber Dao. Yang Xiaotian tidak bisa menggunakan kekuatan sumber Dao, tetapi ia bisa memicu kekuatan asal suci. Kekuatan asal suci, yang merupakan akumulasi kekuatan asal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci primordial, begitu dahsyat kekuatannya sehingga para tetua Kirin di lapisan ke-10 leluhur dewa tidak mungkin dapat menahannya. Di tengah keterkejutan dan amarah pemimpin klan Kirin, Yang Xiaotian kembali mengayunkan pedang gandanya ke arah para tetua Kirin, masih dialiri oleh kekuatan asal suci dari tanah suci primordial. Seketika, beberapa kepala tetua Kirin lainnya di alam leluhur surgawi jatuh ke tanah. Yang Xiaotian menyerbu ke tengah-tengah pasukan klan Kirin, meninggalkan jejak kolom darah yang membumbung tinggi kemanapun dia pergi. Para ahli kuat dari klan Kirin mundur ketakutan. Pertempuran pun terjadi. Para pengikut Long Manor dan klan Kirin bertarung dengan sengit, matanya merah karena marah. Awalnya, para pengikut Long Manor dibantai dan dipaksa mundur oleh para pengikut klan Kirin, tetapi dengan kemunculan Yang Xiaotian, mereka menjadi berani, melepaskan keganasan mereka, dan mulai mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Terlebih lagi, seiring semakin banyaknya ahli kuat dari berbagai keluarga di tanah suci primordial yang tiba, keluarga Luo dan para pengikut sekte suci naga surgawi pun dihancurkan. Kekuatan klan Kirin berhasil ditumpas sepenuhnya. Pemimpin klan Kirin terlibat dalam pertempuran sengit dengan Long Feiyi, Master Long Manor. Awalnya ia berada di atas angin, tetapi seiring semakin banyaknya tokoh kuat dari tanah suci primordial yang datang, dan dengan 3 Master Sekte bergabung dengan Long Feiyi untuk mengepungnya, ia mendapati dirinya dalam situasi genting, nyaris lolos dari serangan mematikan beberapa kali. Melihat gelombang pertempuran telah berbalik, leluhur Kirin dipenuhi kebencian sekaligus amarah. Ia menatap sosok Yang Xiaotian yang terus-menerus menebas pasukan klan Kirin, dan dalam kemarahan yang meluap-luap, ia menggertakkan gigi dan menggunakan teknik kultivasi terlarang yang telah lama hilang. Dengan teknik ini, ia dapat memasuki kondisi mengamuk, dan kekuatannya dapat berlipat ganda. Meski penggandaan kekuatannya mungkin tidak terdengar signifikan, mengingat ia adalah salah satu makhluk teratas di bawah 10 ahli terhebat di domain Dao, penggandaan kekuatannya sungguh mengerikan. Tubuh leluhur Kirin menyala dengan api darah yang tak terbatas, auranya begitu kuat sehingga menyebabkan corak semua ahli kuat dari tanah suci primordial berubah drastis. Yang Xiaotian, mati! Teriak leluhur Kirin sambil mengayunkan cakarnya yang besar, dengan gegabah ingin menghancurkan Xiaotian. Akan tetapi, saat cakar raksasanya terulur ke arah Xiaotian, Old Jiang melangkah di depannya, tubuhnya pun diselimuti oleh api darah yang tak terbatas, sepasang cakarnya menyerang dengan cara yang sama. Ledakan. Leluhur Kirin terlempar dan menabrak pegunungan yang jauh. Kau tahu teknik terlarang, tapi apa kau pikir naga ini tidak punya? Tanya Jiang Tua dingin. Dalam sekejap, ia sudah berada di atas leluhur Kirin, cakarnya terus menancap, memanfaatkan momen kelemahan, tak memberi leluhur Kirin kesempatan bernapas. Leluhur Kirin, yang terlempar oleh kekuatan Jiang Tua, merasakan seluruh darah dan ki di tubuhnya bergolak, dan sebelum dia dapat pulih, dia melihat kegelapan turun di atasnya, cakar Jiang Tua menghantam. Bab 1285, menebak ini adalah tingkat ke-10 istana kehidupan tertinggi. Leluhur Kirin meraung dengan marah,
seluruh kekuatan tubuhnya melonjak saat cakarnya menghadapi serangan yang datang dengan kekuatan penuh. Bang! Cakarnya sekali lagi bertabrakan dengan cakar Jiang Tua. Tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan penghancur tersebut, dan leluhur Kirin sendiri terlempar jauh ke dalam bumi. Kekuatan dahsyat keduanya menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba, sungai pedang turun dari 9 langit disertai suara gemuruh. Itu adalah serangan habis-habisan oleh leluhur keluarga Fang. Sungai pedang bergelora, ki pedang berputar dengan ganas. Setiap helai pedang ki begitu dahsyat hingga banyak makhluk yang membenarkan Dao di tempat kejadian gemetar ketakutan. Menghadapi serangan leluhur keluarga Fang, Jiang Tua hanya mengembangkan sisik naganya ke seluruh tubuh. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, membentuk penghalang pertahanan yang memblokir serangan pedang. Sungai pedang dari leluhur keluarga Fang meledak di penghalang pertahanan, ribuan naga di dalam penghalang berkelok-kelok, menyebarkan kekuatan pedang. Melihat ini, wajah leluhur keluarga Fang menjadi gelap. Awalnya, dia mengira dengan menggabungkan kekuatan dengan leluhur Kirin, bahkan jika mereka tidak dapat menekan leluhur naga agung, mereka setidaknya dapat melawannya hingga seri, tetapi setelah pertempuran, dia menyadari betapa kelirunya dia. Kekuatan leluhur naga agung ini melampaui imajinasi mereka berdua. Terlebih lagi, pertahanannya sangat mengerikan, serangan mereka bahkan tidak bisa menembusnya. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Melihat bagaimana penghalang pertahanan Jiang Tua dengan mudahnya menyebarkan kekuatan pedangnya, rasa tak berdaya yang mendalam muncul dalam diri leluhur keluarga Fang. Meskipun demikian, serangan berkekuatan penuh oleh leluhur keluarga Fang ini juga memberi leluhur Kirin kesempatan untuk mengatur napas, saat ia menerobos bumi dan muncul. Dia tertutup debu, beberapa area sisik Kirinnya telah redup. Mundur, begitu dia keluar dari tanah, leluhur Kirin meraung. Raungan itu bergema di Long Manor. Semua orang terkejut. Tak seorang pun menduga leluhur Kirin akan tiba-tiba memerintahkan mundur. Mundur. Pemimpin klan Kirin juga meraung setelah mendengar perintah itu. Mundur. Leluhur keluarga Luo dan leluhur sekte suci naga surgawi telah menunggu saat ini, dan segera meraung perintah untuk mundur setelah mendengar kata-kata itu. Bunuh. Li Qian dari klan naga Ascending, melihat klan Kirin, leluhur keluarga Luo, dan yang lainnya mundur, bersama dengan Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya, membuat semua orang dengan marah mengepung dan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan Yang Xiaotian, dengan tatapan mata dingin, terus-menerus menghunus pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi di tangannya, tanpa henti menghabisi nyawa para tetua klan Kirin. Di bawah serangan pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi, kekuatan asal suci dari tanah suci primordial terus-menerus menyelimuti para tetua klan Kirin. Satu demi satu, entah terhempas atau tertusuk, para tetua klan Kirin tumbang. Bunuh. Aura pembunuh Yang Xiaotian melonjak, dia mengunci pemimpin klan Kirin, pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi terayun keluar. Serangan ini tidak hanya mendorong seluruh kekuatan surgawinya, tetapi dia juga mendorong kekuatan asal suci yang bisa dia kendalikan dari tanah suci primordial hingga batas maksimalnya. Merasakan kekuatan serangan Yang Xiaotian, pemimpin klan Kirin tersenyum dingin, meninju dengan marah, meledakkan ki pedang Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berpikir mengendalikan kekuatan asal suci dari tanah suci primordial membuatmu tak terkalahkan? Kekuatan tinjunya menghancurkan ki pedang Yang Xiaotian dan terus menyerang Yang Xiaotian dengan ganas. Namun, saat kekuatan tinjunya mendekati Yang Xiaotian, kekuatan itu langsung dibekukan oleh kekuatan es biru es. Banyak sosok muncul di samping Yang Xiaotian, itu adalah Nona Meng dan beberapa binatang mayat racun. Bunuh dia, kata Yang Xiaotian tegas, pedang gandanya menyerang pemimpin klan Kirin sekali lagi. Sosok Nona Meng melintas, dia melewati sekelompok ahli klan Kirin dan tiba di hadapan pemimpin klan Kirin. Pemimpin klan Kirin, melihat serangan Meng Bingsui, meraung marah, pedang Kirin. Pedang Kirin di tangannya dengan liar menebas ke arah Meng Bingsui. Namun, saat dia baru saja menghunus pedang Kirin, dia melihat kekuatan dingin tertinggi meletus dari dalam tubuh Meng Bingsui, membekukan apapun yang disentuhnya, dan pedang Kirin di tangan pemimpin klan pun membeku di udara. Kekuatan dingin tertinggi menembus penghalang pertahanan dan zirah surgawi pemimpin klan Kirin, dan langsung menyusup ke tubuhnya. Pemimpin klan Kirin menyaksikan dengan ngeri saat tubuhnya terus dibekukan, perlahan-lahan menjadi kaku. Tuan leluhur, dia meraung karena enggan dan marah, suaranya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Mendengar raungan marah pemimpin klan Kirin, leluhur Kirin menoleh untuk melihat pemandangan ini,
dengan marah melancarkan serangan ke arah Meng Bingsui, sambil berteriak, 9 serangan Kirin. Tiba-tiba, di bawah serangan berkekuatan penuhnya, 9 bekas cakar Kirin muncul dari kehampaan, menghantam seperti 9 gunung besar. Akan tetapi, sebelum 9 bekas cakar Kirin itu dapat mendarat, mereka dihancurkan oleh Jiang Tua dengan serangan telapak tangan. Leluhur Kirin hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pemimpin klan Kirin terus-menerus diselimuti es oleh kekuatan dingin tertinggi. Leluhur Kirin meraung marah dan melancarkan serangan membabi buta ke arah Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, tetapi bagaimanapun ia menyerang, ia selalu berhasil ditangkis oleh Jiang Tua. Menyadari hal itu sia-sia, leluhur Kirin akhirnya melarikan diri bersama klan Kirin, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan niat membunuh yang tak berujung. Yang Xiaotian dan yang lainnya terus mengejar, mengepung dan menyerang terus-menerus. Pertempuran itu menyebabkan gunung-gunung runtuh dan warna langit dan bumi berubah. Semakin banyak makhluk kuat dari tanah suci primordial bergabung dalam pengejaran dan pengepungan. Klan Kirin datang dengan pasukan berjuta-juta, tetapi hanya kurang dari 1 juta yang berhasil melarikan diri dari tanah suci purba. Keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi bernasib lebih buruk lagi, hampir musnah. Setelah klan Kirin dan yang lainnya melarikan diri ke tanah suci 7 harta karun, Yang Xiaotian akhirnya berhenti, lalu memimpin semua orang kembali ke Long Manor. Tidak lama setelah Yang Xiaotian dan yang lainnya kembali ke Long Manor, berita dengan cepat menyebar bahwa klan Kirin menyerang Long Manor dan akhirnya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan arah dari tanah suci primordial. Tanah suci di sekitarnya semuanya terguncang. Diketahui bahwa klan Kirin adalah salah satu klan kuno terkuat di domain Dao, dan mundurnya mereka dari serangan di Long Manor sungguh tak terpikirkan. Terlebih lagi, dari jutaan pasukan mereka, hanya ratusan ribu yang berhasil melarikan diri. Bahkan pemimpin klan Kirin terbunuh. Ketika berita itu sampai ke telinga penguasa kota surgawi Dao, dia pun tercengang. Dikatakan bahwa leluhur naga agung telah muncul. Kata Zuye. Leluhur naga agung, seru penguasa kota Dao surgawi dengan terkejut. Dia tentu saja menyadari keberadaan leluhur naga agung. Selain itu, Yang Mulia telah naik ke panggung naga ascending dan menjadi penguasa baru tanah suci primordial, kata Zuye dengan campuran kekaguman dan kelegaan, lalu menambahkan, namun, menurut laporan, Yang Mulia telah mencapai lapisan ketiga Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tingkat ketiga, seru penguasa kota Dao Surgawi. Benar sekali, Zuye menegaskan, tapi dia tidak menggunakan istana kehidupan dalam pertempuran di Long Manor, dan sekarang banyak yang berspekulasi bahwa Yang Mulia mungkin telah memadatkan lapisan ke-10 istana kehidupan tertinggi. Lapisan ke-10 istana kehidupan tertinggi. Mata penguasa kota Dao Surgawi menajam, bergumam, sudah berapa tahun, baru kali ini melihat istana kehidupan tertinggi lapisan ke-10 muncul kembali di domain Dao. Saat malam tiba, meski seharian membersihkan dan merapikan, bau darah yang kuat masih tercium di Long Manor. Berjalan di tanah Long Manor, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya, termasuk Meng Bingsui, memandang kehancuran di sekitarnya, merasa sedih, meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, Long Manor menderita kehancuran yang tak terkira, kehilangan ratusan ribu murid. Bukan hanya Long Manor, banyak sekte dan keluarga di sekitarnya, termasuk klan naga ascending, juga mengalami kehilangan banyak murid. Meng Bingsui, mengetahui Yang Xiaotian sedang murung, diam-diam mengikutinya dari samping. Bab 1286 Naga Jahat. Beberapa hari berlalu, Long Manor dan semua mayat di sekitarnya dibersihkan secara menyeluruh. Bau darah pun berangsur-angsur hilang. Berkat upaya bersama klan naga ascending, banyak bagian dari Long Manor telah diperbaiki. Namun, arai perlindungan sekte Long Manor sulit dipulihkan. Untuk sepenuhnya memulihkan kondisinya seperti semula, dibutuhkan setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Beruntungnya, kali ini mereka memusnahkan jutaan prajurit dari klan Kirin, dan para ahli dari klan Kirin ini membawa banyak harta, yang cukup untuk mengganti kerugian Long Manor. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan Raja Api Suci Sejati, bersama dengan yang lain, membasmi keluarga Luo dan markas besar Sekte Suci Naga Surgawi, merebut brankas harta karun keduanya, dan mengambil alih semua sumber daya di wilayah mereka. Pada bulan-bulan berikutnya, selain berkultivasi di Long Manor, Yang Xiaotian dan semua orang bekerja sama untuk memperbaiki Long Manor. Setelah beberapa bulan upaya dari semua kekuatan besar di Tanah Suci Primordial, Long Manor, dari luar, pada dasarnya tampak telah mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Pada saat itu, bau darah di udara telah hilang sepenuhnya. Secara naluriah,
Yang Xiaotian mulai bertanya kepada Jiang Tua tentang air suci Dao Tiga Surga. Mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang air suci Dao Tiga Surga, Jiang Tua terkejut, lalu berkata, rumah gua Tuan Tua seharusnya memiliki air suci Dao Tiga Surga, Tuan Muda dapat melihatnya. Namun, saya tidak sepenuhnya yakin apakah itu ada. Rumah gua leluhur naga purba. Terakhir kali, Jiang Tua juga menyebutkan rumah gua leluhur naga primordial kepada Yang Xiaotian. Dia mengatakan itu di tanah suci surgawi Dao dan mendorongnya untuk berkunjung ketika dia punya waktu. Namun, rumah gua leluhur naga primordial jauh dari kota Dao surgawi, dan karena Yang Xiaotian harus berpartisipasi dalam kontes domain Dao, dia tidak pergi. Karena itulah, dia harus pergi sekarang. Terlebih lagi, dia ingat bahwa rumah gua leluhur naga primordial berada di dekat rumah gua guru suci Dao surgawi di Gunung Laut Suci. Itu adalah kesempatan yang baik untuk mengunjungi guru suci Dao surgawi. Keesokan harinya, Yang Xiaotian memberitahu Raja Api Suci Sejati dan keempat gurunya bahwa ia akan meninggalkan tanah suci purba untuk beberapa hari. Mendengar Yang Xiaotian meninggalkan tanah suci primordial, Raja Sejati Api Suci, Kaisar Fenlei, dan 3 orang lainnya bersikeras pergi bersama Yang Xiaotian. Mengetahui bahwa keempat tuannya mengkhawatirkannya, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, dengan kehadiran Old Jiang, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, Long Manor membutuhkanmu. Raja Api Suci Sejati ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Baiklah, Guru Besar. Hari itu, Yang Xiaotian, bersama Jiang Tua dan beberapa orang lainnya, meninggalkan tanah suci purba. Kali ini dia meninggalkan tanah suci primordial, dia tidak membawa banyak orang, hanya Nona Meng, Jiang Tua, Raja Penjara Pedang, dan menambahkan 1 orang lagi, pemimpin klan naga ascending, Li Qian. Ketika Yang Xiaotian pergi, dia tidak memberitahu siapapun. Menyaksikan sosok Yang Xiaotian menghilang di langit, Raja Api Suci Sejati dan yang lainnya merasa sangat emosional. Anak muda ini, ketika dia kembali ke tanah suci primordial nanti, siapa tahu, dia mungkin telah berhasil menjadi leluhur surgawi. Kaisar Fenlei tertawa, saat berbicara tentang Yang Xiaotian, tak dapat menyembunyikan rasa bangga dan gembira di hatinya. Bangga dan merasa terhormat atas muridnya, Yang Xiaotian. Raja Api Suci Sejati juga tertawa dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana pemuda ini berkultivasi. Ketika berbicara tentang kultivasi Yang Xiaotian, Yang Mulia Pedang Dao Segudang dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau juga mengungkapkan keterkejutan dan kepuasan. Tak lama kemudian, perahu Hanhai meninggalkan tanah suci purba, Yang Xiaotian mengemudikan perahu Hanhai tanpa henti, menuju Gunung Laut Suci. Tuan muda, kapal terbang ini terlalu lambat, kata Jiang Tua, merasakan kecepatan perahu Hanhai dan menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian juga tersenyum, saya selalu ingin meningkatkan kecepatan kapal terbang ini, tetapi bahannya terlalu sulit untuk dikumpulkan. Tuan Tua memiliki perahu kenaikan naga, salah satu perahu tercepat di domain Dao. Tuan muda, ketika Anda tiba di suku naga primordial, cobalah untuk mendapatkan perahu kenaikan naga ini, saran Jiang Tua. Perahu kenaikan naga. Yang Xiaotian juga pernah mendengar tentang perahu kenaikan naga ini. Kali ini, setelah mengunjungi guru suci Dao surgawi, dia menuju ke suku naga primordial. Klan naga primordial pernah menjadi klan terkuat di domain Dao, meskipun kekuatan mereka tidak seperti dulu lagi. Jika dia dapat menaklukkan klan naga primordial, itu akan menjadi bantuan besar baginya. Ini juga menjadi alasan mengapa dia membawa pemimpin klan naga ascending, Li Qian kali ini. Akan tetapi, meskipun ia telah menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial dan mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10, menaklukkan klan naga primordial bukanlah tugas mudah, ia masih harus melewati banyak cobaan dari suku naga primordial. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju Gunung Laut Suci, pasukan Rumah Suci Iblis Primal masih memblokir Laut Ekstrim Beku dan menyelidiki masalah pembunuhan Guo Yue dan 6 orang lainnya. Namun, setelah berbulan-bulan blokade dan penyelidikan, Primal Demon Holy Mansion masih belum mengetahui siapa yang telah membunuh Guo Yue dan yang lainnya. Di dalam Primal Demon Holy Mansion, Primal Demon Holy Master tengah mendengarkan laporan bawahannya tentang perkembangan investigasi terkait dengan Frost Extreme Sea. Tuan Suci, kami telah menyelidiki semua orang yang terblokir di Laut Ekstrim Beku. Kematian Guo Yue dan keenamnya tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka, kata salah satu ahli dari Rumah Suci Iblis Primal, ragu sejenak sebelum menambahkan, namun, kami menemukan bahwa, beberapa hari yang lalu,
Yang Xiaotian juga memasuki Laut Ekstrim Beku. Seseorang melihat Yang Xiaotian dan bawahannya muncul di Laut Ekstrim Beku. Mendengar ini, semua orang di Primal Demon Holy Mansion terkejut. Yang Xiaotian. Ya, itu Yang Xiaotian, pakar dari Primal Demon Holy Mansion mengonfirmasi. Untuk apa Yang Xiaotian dan bawahannya datang ke Laut Ekstrim Beku? Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Itu yang kami tidak tahu, ahli dari Primal Demon Holy Mansion menggelengkan kepalanya, pikirannya berpacu saat ia menambahkan, mungkinkah itu karena tubuh naga leluhur naga Azure? Yang Xiaotian telah mengolah tubuh surgawi naga primordial, memasuki Laut Ekstrim Frost, ia mungkin mengincar tubuh naga leluhur naga Azure. Tatapan mata guru Guo Yue, Chen Shaoquan berubah dingin, kemungkinan besar, Yue dan yang lainnya mungkin berkonflik dengan Yang Xiaotian mengenai tubuh naga leluhur naga Azure dan dibunuh olehnya. Meski itu hanya dugaan, apa yang dikatakan Chen Shaoquan sangat mungkin terjadi. Benar atau tidak, kita akan tahu setelah bertanya langsung pada Yang Xiaotian, kata Master Suci Iblis Primal dalam hati, periksa apakah Yang Xiaotian masih di Tanah Suci Primordial. Para ahli lainnya dari Primal Demon Holy Mansion saling berpandangan. Tuan Suci, jika memang Yang Xiaotian, haruskah kita? Salah satu dari mereka ragu untuk bertanya. Lagi pula, Yang Xiaotian adalah putra Domain Dao, identitas yang sangat sensitif. Master Suci Iblis Primal berdiri dan berseru, siapapun orangnya, jika mereka membunuh orang-orang dari rumah Suci Iblis Primalku, mereka harus memberikan penjelasan. Ia lalu menambahkan, aku juga ingin bertemu leluhur naga agung ini dan melihat apakah kekuatannya benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Kelompok ahli dari Primal Demon Holy Mansion terdiam. Master Suci Iblis Primal, yang merupakan pakar terdepan dari jalur iblis di Domain Dao, berhadapan dengan leluhur naga agung dalam pertempuran niscaya akan mengguncang tanah suci yang tak terhitung jumlahnya di Domain Dao. Selanjutnya, Primal Demon Holy Mansion mengerahkan pasukannya untuk mulai menyelidiki keberadaan Yang Xiaotian saat ini. Beberapa bulan kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di sebuah kota dekat Gunung Laut Suci. Dengan hanya setengah hari perjalanan lagi, mereka akan dapat mencapai rumah gua naga leluhur yang terletak di Gunung Naga Jahat. Saat beristirahat di kedai minuman kota, Yang Xiaotian bertanya kepada seorang pekerja kedai minuman muda tentang situasi yang berkaitan dengan Gunung Naga Jahat. Mendengar Yang Xiaotian dan rekan-rekannya sedang menuju Gunung Naga Jahat, pekerja muda itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda tidak tahu, tapi ada naga jahat yang ganas di Gunung Naga Jahat. Naga jahat ini sangat kuat, dan tak seorang pun bisa mendekati Gunung Naga Jahat. Naga jahat, Yang Xiaotian tercengang. Ya, naga jahat ini, ku dengar, adalah makhluk yang dibesarkan oleh murid tertua guru suci Dao Surgawi. Bab 1287, Orang-orang dari Tanah Suci Leluhur Iblis. Hewan peliharaan murid tertua dari guru suci Dao Surgawi. Semua orang terkejut. Dulu tidak ada naga jahat di Gunung Naga Jahat, tanya pemimpin klan naga Ascending Li Qian dengan bingung, kapan murid tertua dari guru suci Dao Surgawi mulai membesarkan naga jahat ini. Pelayan kedai berkata, itu baru dibesarkan dalam beberapa dekade terakhir. Naga jahat ini sangat ganas, siapapun ahli yang mendekati Gunung Naga Jahat akan dibantai tanpa ampun olehnya. Namun, naga jahat terkurung di Gunung Naga Jahat dan tidak bisa pergi. Selama seseorang tidak mendekati Gunung Naga Jahat, tidak akan ada masalah. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, Yang Mulia LVH telah menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh mendekati Gunung Naga Jahat. LVH yang disebutkannya adalah murid tertua dari guru suci Dao Surgawi. Yang Xiaotian selanjutnya bertanya tentang kekuatan naga jahat kepada pelayan kedai, lalu memberinya segenggam batu roh kekacauan. Pelayan kedai, setelah menerima batu roh kekacauan, sangat gembira hingga ia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Xiaotian. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Yang Xiaotian dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Tuan muda, lalu apa yang akan kita lakukan dengan naga jahat ini ketika saatnya tiba? Tanya Raja Penjara Pedang. Dalam setengah hari, mereka akan mencapai Gunung Naga Jahat. Memasuki Gunung Naga Jahat, mereka pasti akan menghadapi serangan dari naga jahat. Pertama, mari kita tangkap dulu, baru kita lihat, kata Yang Xiaotian. Rumah gua leluhur naga primordial berada di Gunung Naga Jahat, apapun yang terjadi, ia harus memasuki Gunung Naga Jahat. Namun, Yang Xiaotian bingung, mengapa LVH, murid tertua dari guru suci Dao Surgawi, memilih untuk menulis naga jahat ini secara khusus di Gunung Naga Jahat.
Mungkinkah LVH juga telah menemukan rumah gua leluhur naga purba di Gunung Naga Jahat dan kemudian membesarkan naga jahat tersebut untuk mencegah orang lain mendekati rumah gua leluhur naga purba? Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Gunung Naga Jahat, hari masih pagi. Cahaya matahari pagi menembus kabut pegunungan yang tebal, menyinari jajaran Gunung Naga Jahat, seakan menyelimuti Gunung Naga Jahat dengan lapisan cahaya warna-warni. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Gunung Naga Jahat, tiba-tiba, suara retakan terdengar dari kejauhan, dan semua orang menoleh untuk melihat sekelompok ahli terbang mendekat. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita berpakaian gaun putih. Wanita itu luar biasa cantiknya, memiliki pesona yang memikat, dan setiap gerakannya memiliki daya tarik yang memikat semua makhluk hidup. Rombongan wanita itu tidak sedikit, berjumlah sekitar 20-an atau 30-an, masing-masing dengan kehadiran yang tangguh. Dia jelas tidak menyangka ada orang lain yang memasuki Gunung Naga Jahat. Dari kejauhan, melihat Yang Xiaotian dan beberapa rekannya, dia tak kuasa menahan rasa terkejut. Mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci Leluhur Iblis. Li Qian merasakan aura klan iblis yang melonjak dalam diri wanita itu dan kelompoknya, dan dia berbicara. Tanah Suci Leluhur Iblis. Mata Yang Xiaotian menajam. Tanah Suci Iblis Purba merupakan tempat berkumpulnya para pendekar jalan iblis, sedangkan Tanah Suci Leluhur Iblis merupakan tempat berkembang biaknya banyak iblis, bersama dengan Tanah Suci Iblis Purba, Tanah Suci Dao Surgawi, dan Tanah Suci Pedang Surgawi, mereka secara kolektif dikenal sebagai satu dari 4 Tanah Suci besar di domain Dao. Tanah Suci Leluhur Iblis didirikan oleh leluhur suci klan iblis. Mantan guru suci dari Tanah Suci Leluhur Iblis juga merupakan guru suci iblis dari domain kekacauan, murid termuda dari leluhur suci klan iblis. Namun, Yang Xiaotian bingung, dengan Tanah Suci Leluhur Iblis yang cukup jauh dari Tanah Suci Surgawi Dao, apa yang dilakukan para ahli elit dari Tanah Suci Leluhur Iblis di Gunung Naga Jahat. Setelah wanita berjubah putih itu tiba di tempat kejadian, dia menatap Yang Xiaotian dengan heran dan tersenyum anggun, apakah Tuan Muda dan rekan-rekannya juga berencana memasuki Gunung Naga Jahat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Meng Bingsui yang sedang bersama Yang Xiaotian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang lebih cantik darinya. Apakah wanita itu juga berencana memasuki Gunung Naga Jahat? Yang Xiaotian tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Wanita berbaju putih itu tertawa, benar sekali, kita akan memasuki Gunung Naga Jahat untuk mendapatkan sejenis buah naga jahat siam. Buah ini hanya bisa ditemukan di Gunung Naga Jahat. Karena Tuan Muda berencana memasuki Gunung Naga Jahat, mengapa tidak bergabung dengan kami? Rombongan prajurit berpangkat tinggi di belakang wanita itu terkejut, mereka telah mengikuti majikan mereka selama bertahun-tahun, dan baru kali ini mereka melihat majikan mereka begitu antusias terhadap seorang pria. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami punya urusan lain di Gunung Naga Jahat. Mendengar ini, wanita itu tidak memaksa dan tersenyum, Tuan Muda, mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Sampai jumpa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia memimpin sekelompok prajurit terampil dan terbang ke Gunung Naga Jahat. Saat seorang pemuda dari kelompok wanita melewati Yang Xiaotian, dia menatap Yang Xiaotian dengan pandangan penuh permusuhan. Wanita ini pasti dari kuil Dewa Setan Langit, Li Qian berspekulasi. Kuil Dewa Setan Langit, itu adalah kekuatan terkuat di Tanah Suci Leluhur Iblis. Namun, kuil Dewa Iblis Langit peninggalan leluhur suci klan iblis berbeda dengan yang ada di domain kekacauan. Kuil Dewa Iblis Langit di Tanah Suci Leluhur Iblis domain Dao dipenuhi dengan banyak individu kuat. Status kuil Dewa Setan Langit di Tanah Suci Leluhur Setan setara dengan posisi klan naga yang naik di Tanah Suci Purba. Di Tanah Suci Leluhur Iblis, kuil Dewa Iblis Langit memegang otoritas tertinggi dan kekuatan pencegah. Aku ingin tahu apakah Tuan Hitam telah tiba di domain Dao. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan si hitam kecil. Setelah berhadapan dengan Red Flame Demon Venerable, Black Master tidak meninggalkan benua iblis suci bersama mereka. Melihat orang-orang dari Tanah Suci Leluhur Iblis memasuki Gunung Naga Jahat dan menghilang, Yang Xiaotian kemudian memimpin kelompoknya sendiri ke Gunung Naga Jahat. Gunung Naga Jahat terdiri dari banyak puncak dan luas. Begitu masuk, Yang Xiaotian terbang ke arah timur. Akan tetapi, saat mereka terbang ke arah tenggara, mereka mendengar suara dentuman keras dan raungan seekor naga. Jelas, wanita itu dan kelompoknya telah bertemu dengan naga jahat itu dan terlibat dalam pertempuran. Namun tak lama kemudian, naga jahat itu meraung sebelum terdiam.
Yang Xiaotian tercengang. Naga jahat yang dibesarkan oleh LVH adalah eksistensi setengah langkah pembuktian Dao dengan kekuatan luar biasa. Mungkinkah wanita itu dan kelompoknya benar-benar dapat mengatasinya secepat itu? Meskipun terkejut, Yang Xiaotian tidak memikirkannya dan terus terbang ke arah timur. Setelah melewati beberapa ratus puncak, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di depan sebuah gunung tertentu. Tuan muda, ini dia, Jiang tua menunjuk ke arah gunung di depan, lalu memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya ke tengah gunung. Sesampainya di sana, Jiang tua melambaikan tangannya dan memanggil ratusan rune klan panjang untuk membentuk seekor naga kecil yang kemudian menerjang lereng gunung di depan. Lereng gunung berkelap-kelip dengan cahaya, memperlihatkan formasi besar klan panjang. Formasi ini dibentuk oleh leluhur naga primordial, hanya seni naga surgawi primordial yang dapat membukanya. Yang Xiaotian mengedarkan kekuatan seni naga langit primordial dan meledakkannya. Seketika, Grand Array aktif, kekuatan melahap spasial menyelimuti Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, menelan mereka ke dalam lorong spasial. Setelah melalui perjalanan spasial, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di ruang klan Long. Yang Xiaotian memandang ke depan dan melihat sebuah istana besar berdiri tegak di tanah di hadapannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah rumah gua yang ditinggalkan oleh leluhur naga primordial. Yang Xiaotian tidak sabar dan terbang menuju istana. Saat sampai di depan istana, dia melihat kata-kata, Istana Naga Primordial, tertulis di gerbang istana. Sekarang tidak ada lagi batasan di sini, Yang Xiaotian mendorong pintu dan memasuki Istana Naga Primordial, di mana ia langsung disambut oleh pilar naga besar. Pilar naga ini diukir dengan banyak karakter klan panjang. Namun, Yang Xiaotian tidak berhenti untuk memeriksanya lebih dekat, melainkan datang ke depan pintu aula dalam. Tubuh surgawi Dao surgawinya telah mencapai lapisan 22 kali lipat, dan ia dapat merasakan adanya sejumlah besar air suci Dao surgawi di dalam aula dalam. Bab 1288, aku ingin tahu siapa yang berani begitu berani. Yang Xiaotian mendorong pintu aula dalam. Saat dia membuka pintu besar aula dalam, dia dan semua orang lainnya tercengang. Di dalam aula dalam, sebenarnya ada kolam penuh air suci Dao surgawi. Bukan satu bejana, bukan dua, melainkan satu kolam penuh. Bahkan Li Qian pun terkejut. Sebagai ketua klan naga Ascending, ia belum pernah melihat air suci Dao surgawi sebanyak ini. Kolam air suci Dao surgawi ini setara dengan berapa bejana. Namun, setelah keterkejutan awal, Yang Xiaotian merasa agak kecewa, karena seluruh kolam air suci surgawi Dao ini semuanya adalah lapisan pertama, semuanya adalah air suci surgawi Dao lapisan pertama. Tubuh surgawi Dao surgawi Yang Xiaotian sudah berada di lapisan ke-22, oleh karena itu, air suci Dao surgawi lapisan pertama ini tidak berguna baginya. Master Ding juga membutuhkan air suci Dao surgawi 3 untuk pulih dari 10 serangan hukuman Dao. Yang Xiaotian menyapu pandangannya ke sekeliling, matanya tertuju pada dua vas kristal giok di kejauhan. Kedua vas batu giok kristal itu cukup besar, seperti kendi anggur besar. Hati Yang Xiaotian tergerak, lalu dia berjalan mendekat, memungutnya, lalu membuka vas kristal giok pertama. Seketika, gelombang aura roh kudus yang sangat murni dari Dao surgawi meledak keluar. Yang Xiaotian melihat ke dalam dan, alangkah senangnya, melihat bahwa isinya penuh dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda. Karena vas giok kristal ini berisi air suci Dao surgawi lapisan ganda, bagaimana dengan yang satunya? Yang Xiaotian buru-buru membuka vas giok kristal lainnya juga. Memang, saat dia membuka tutup vas itu, dia melihat gelombang aura roh kudus dari Dao surgawi yang lebih murni meletus bagaikan tsunami, menyebabkan aliran udara di dalam aula dalam melonjak liar. Air suci Dao tiga surga. Dan jumlahnya mencapai 4 hingga 5.000 kapal. Sebelumnya, dia telah menemukan lebih dari 2.000 wadah air suci Dao tiga surga di dalam cincin naga biru, tetapi sekarang air suci Dao tiga surga di rumah gua leluhur naga primordial bahkan lebih melimpah. Hampir 2 kali lipat jumlahnya. Dengan air suci Dao tiga surga sebanyak itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama beberapa tahun. Jika dia memberikan setengahnya kepada Master Ding, maka kekuatan Master Ding seharusnya cukup untuk pulih ke kekuatan hukuman Dao 10 kali lipat, kan? Jika kekuatan Master Ding pulih hingga 10 kali lipat kekuatan hukuman Dao, maka ia akan mampu menahan kekuatan mereka yang telah mengukuhkan Dao mereka. Yang Xiaotian segera memberikan setengah dari air suci Dao tiga surga kepada Guru Ding untuk dipulihkan. Setelah itu,
Yang Xiaotian meninggalkan aula dalam dan datang ke halaman belakang Istana Naga Primordial. Dia melihat bahwa halaman belakangnya adalah kebun obat. Di dalam taman, semua jenis obat surgawi klan panjang ditanam. Ada yang berusia 30 juta tahun, ada yang berusia 40 juta, 50 juta. Bahkan ada beberapa yang usianya mencapai 60 juta tahun. Terdapat tepat 4 ramuan surgawi yang berusia 60 juta tahun. Melihat keempat ramuan surgawi berusia 60 juta tahun ini, detak jantung yang Xiaotian menjadi cepat. Dengan keempat ramuan surgawi berusia 60 juta tahun ini, kekuatannya dapat maju selangkah lebih maju. Awalnya, Yang Xiaotian tidak terlalu berharap saat datang ke rumah gua leluhur naga primordial. Jika ia bisa menemukan 1 atau 2.000 bejana air suci Dao Tiga Surga, itu akan menjadi kejutan yang membahagiakan. Tak disangka, rumah gua leluhur naga primordial memberinya kejutan yang begitu besar, bukan hanya berisi beberapa ribu bejana air suci Dao Tiga Surga tetapi juga begitu banyak ramuan surgawi berusia 60 juta tahun. Perlu diketahui bahwa dari memenangkan tempat pertama dalam konflik Dao Domain, dia hanya memperoleh 3 ramuan surgawi berusia 60 juta tahun, namun di sini ada 4. Yang Xiaotian mengumpulkan keempat ramuan surgawi berusia 60 juta tahun itu. Begitu dia berhasil menerobos ke alam leluhur surgawi, dia akan mampu memurnikan ramuan surgawi alam tertinggi tingkat langit 9 kesengsaraan. Eliksir surgawi alam tertinggi biasa kurang berguna bagi orang-orang seperti Raja Penjara Pedang dalam kultivasi mereka, tetapi eliksir surgawi alam tertinggi tingkat langit 9 kesengsaraan berbeda. Ramuan surgawi alam tertinggi tingkat langit 9 kesengsaraan benar-benar dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Raja Penjara Pedang secara signifikan. Setelah itu, Yang Xiaotian menemukan banyak buku di aula prestasi di dalam Istana Naga Primordial, banyak di antaranya adalah teknik klan panjang, keterampilan surgawi, dan berbagai metode alkimia klan panjang, beberapa di antaranya telah hilang selama bertahun-tahun. Yang Xiaotian juga menemukan beberapa catatan tulisan tangan dari leluhur naga primordial. Selanjutnya, Yang Xiaotian tidak langsung meninggalkan Istana Naga Primordial. Sebaliknya, dia memutuskan untuk tinggal dan mengonsumsi serta memurnikan ramuan surgawi berusia 460 juta tahun untuk menerobos ke alam kaisar surgawi 4 kali lipat dalam satu gerakan. Asal dia berhasil menembus alam kaisar surgawi 4 kali lipat, dia akan mampu membentuk istana kehidupan tertinggi keempatnya. Dan Guru Ding juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meminum air suci Dao Tiga Surga untuk memulihkan kekuatannya. Prasasti cerah milik Nona Meng juga belum sepenuhnya disempurnakan, dan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan prasasti cerah tersebut secara menyeluruh. Yang Xiaotian memilih ruang rahasia yang terletak di sudut paling terpencil dan mengeluarkan salah satu obat roh 60 juta tahun untuk dikonsumsi, memulai kultivasi dengan seni naga surgawi primordial dan beberapa keterampilan surgawi lainnya. Seiring dengan berubahnya obat roh 60 juta tahun menjadi kekuatan keilahian, tingkatan Yang Xiaotian mulai menanjak tanpa henti, dan ia segera menerobos ke tahap tengah dari alam kaisar surgawi 3 lapis. Sementara itu, saat Yang Xiaotian berkultivasi, Bing Sui juga mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakan prasasti cahaya. Setelah menyempurnakan prasasti cahaya, ia akan dapat dengan bebas menggunakan kekuatan alam peneguhan Dao tanpa kesulitan seperti yang ia lakukan dalam pertempuran di Long Manor. Saat semua orang tengah berkultivasi, Jiang Tua tiba di depan pilar naga di aula utama, menatap naskah klan panjang di sana dan mengingat beberapa hal. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya tengah berkultivasi di dalam Istana Naga Primordial, LFH, murid tertua dari Guru Suci Dao Surgawi, berdiri dengan wajah muram di depan puncak gunung naga jahat, menatap mayat naga jahat yang telah dibesarkannya. Naga jahat yang dibesarkannya tidak hanya dibunuh, tetapi jantung naga dan dannya juga dijarah, mengakibatkan kematian yang sangat menyedihkan. LFH berbicara dengan suara dingin kepada orang-orang di sekitarnya, selidiki. Aku ingin tahu siapa yang berani begitu berani. Bahkan membunuh binatang buas yang kupelihara. Merasakan niat membunuh LFH, semua ahli di belakangnya tak kuasa menahan diri untuk menggigil sebagai respon. Beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka melapor kepada LFH, Tuan, kami telah menemukan bahwa pada hari Aofu terbunuh, sekelompok orang memasuki Gunung Naga Jahat. Dengan hati-hati, dia berkata, kelompok orang ini, dipimpin oleh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, mendengar ini, mata LFH langsung berubah dingin, apakah kamu yakin? Sudah kupastikan, sebelum memasuki Gunung Naga Jahat,
Yang Xiaotian dan kelompoknya telah bertanya tentang Gunung Naga Jahat di kedai Yeming Kota Yan, dan setelah pergi, mereka menuju Gunung Naga Jahat. Pada hari itu juga, Tuan Aofu terbunuh, bawahan itu melaporkan secara rinci. Yang Xiaotian, mata LVH dipenuhi rasa dingin. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir 2 tahun telah berlalu. Yang Xiaotian, yang duduk di dalam ruang rahasia, akhirnya berhasil menyempurnakan ramuan surgawi berusia 460 juta tahun dan berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi keempat, dia segera mulai membangun istana kehidupan keempat. Berbekal pengalaman memadatkan istana kehidupan tertinggi 3 kali sebelumnya, pemadatan keempat ini berjalan mulus. Setelah berjuang tanpa henti selama lebih dari 4 bulan, ia akhirnya berhasil menghancurkan penghalang ruang waktu lapisan ke-11, dan kekuatan Yang Xiaotian sendiri sepenuhnya menyatu dengan kekuatan lapisan ke-11 ruang waktu. Hal ini memicu kesengsaraan surgawi tertinggi. Pada saat yang sama Yang Xiaotian sedang memadatkan istana kehidupan tertinggi keempatnya, gelombang energi yang luar biasa meletus dari Gunung Naga Jahat. Tak hanya Gunung Naga Jahat, bahkan pegunungan dan kota-kota di sekitarnya pun bergetar hebat. Bahkan Gunung Laut Suci, tempat gua tempat tinggal Guru Suci Dao Surgawi berada, turut bergetar. Guru Suci Dao Surgawi, yang sedang memurnikan ramuan di dalam rumah gua, merasakan keanehan Gunung Laut Suci dan terkejut. Gunung Laut Suci dilindungi oleh berbagai batasannya, dan bahkan 10 kekuatan besar alam Dao pun akan kesulitan mengguncangnya. Kekuatan macam apa yang bisa membuat Gunung Laut Suci bergetar begitu hebat? Dia tak kuasa menahan diri untuk keluar dari rumah gua dan melihat ke arah Gunung Naga Jahat. Kekuatan ini sepertinya berasal dari Gunung Naga Jahat.